Halo semuanya, perkenalkan saya Mega Hafsari dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Saat ini saya bersama tim penelitian sedang melaksanakan penelitian multi-years mengenai strategi survival masyarakat pemburu peramu masa akhir Pleistosen hingga awal Holosen di kawasan Cekungan Kapuas, daerah Kalimantan Barat. Saat ini kami sedang berada di Desa Tanjung Lokang yang berada sekitar 35 km dari kota kecamatan Putu Sibau. Dari Jakarta ke sini itu harus ditempuh dalam 3 hari, yaitu yang pertama menggunakan pesawat dari Jakarta ke Pontianak, kemudian naik pesawat lagi dari Pontianak ke Putu Sibau, kemudian dari Putu Sibau ke sini harus ditempuh dengan menggunakan perahu selama kurang lebih 8 jam perjalanan. Nah, kenapa kita melakukan penelitian di sini? Jadi berdasarkan laporan-laporan penelitian dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita baca, ada 2 situs yang melandasi pentingnya dilakukan penelitian lagi di daerah ini. Yaitu yang pertama, situs Nangabalang, itu pertama kali ditemukan pada tahun 1970-an. Dan setelah itu secara intensif dilakukan penelitian oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional hingga menghasilkan kesimpulan bahwa situs Nangabalang ini berusia sekitar 3.000 hingga 2.500 tahun yang lalu dan merupakan situs Neolitik. Nah, kemudian di sebelah timur dari situs Nangabalang ini ada yang namanya Bukit Kahung. Bukit Kahung ini memiliki beberapa ceruk yang disebut dengan ceruk atau Diang Kahung. Ini ditemukan juga pada tahun 1980-an oleh peneliti Perancis yang menemukan adanya lukisan-lukisan gua di ceruk-ceruk ini. Namun penelitian di sini baru intensif dilakukan oleh Balai Arkeologi Kalimantan Selatan dimulai pada tahun 2013 hingga 2014. Nah, untuk penelitian multi-years kali ini pertama kali dilakukan oleh Ibu Vida Kusmartono dari Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, itu dimulai pada tahun 2019. Penelitian waktu itu dilakukan dengan melakukan ekskavasi di Ceruk Diang Mahang, yaitu sekitar 6 jam perjalanan dari Desa Tanjung Lokang ini, tentu saja menggunakan perahu, dan melakukan survei di sekitaran daerah aliran Sungai Hovorit. Itu juga berada di kawasan Ceruk Diang Mahang. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa alat batu, alat serpih, ada juga beberapa pecahan gerabah, dan sisa-sisa tulang hewan yang kita temukan di deposit ekskavasi. Kemudian pada tahun 2020, penelitian hendak dilanjutkan di Diang Mahang ini untuk melanjutkan ekskavasi. Namun dengan adanya pandemi, terpaksa kami tidak bisa ke lapangan. Yang selanjutnya kami lakukan adalah kami mencoba membuat semacam prediktif model, yaitu mencoba memetakan kawasan di Cekungan Kapuas ini yang memiliki potensi sebagai gua hunian arkeologi. Itu kami lakukan dari kantor Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Pada tahun 2020 ini juga Ibu Vida memandatkan saya untuk memulai memimpin tim penelitian ini. Kemudian penelitian pada tahun 2021 ini baru kita fokuskan kembali untuk mensurvei, kembali datang ke lokasi untuk membuktikan prediktif model yang telah kita susun di tahun sebelumnya. Itu dengan melakukan survei di kawasan ini, menyusuri daerah aliran Sungai Hovorit, menemukan gua-gua yang berpotensi memiliki tinggalan arkeologi. Selain itu, survei juga kita lakukan dengan pendataan etnoarkeologi, dengan melakukan wawancara kepada warga masyarakat yang tinggal di Desa Tanjung Lokang ini. Gambaran yang ingin kita hasilkan dari penelitian ini secara keseluruhan adalah mengenai bagaimana manusia pada masa lalu mempertahankan kehidupannya, strategi-strategi apa yang mereka lakukan dalam mempertahankan kehidupannya di kawasan hutan hujan tropis di Cekungan Kapuas ini. Nah, dengan adanya pengetahuan ini, diharapkan masyarakat yang kini tinggal di daerah ini, yaitu di kawasan Desa Adat Tanjung Lokang, dapat mengenali kembali bahwa apakah manusia purba, manusia masa lalu yang tinggal di kawasan, di gua-gua di kawasan ini merupakan nenek moyang langsung dari mereka,
ataukah mereka merupakan pendatang yang sama sekali berbeda, tidak memiliki hubungan langsung dengan mereka yang dulunya tinggal di kawasan ini. Nah, kami sebenarnya juga penasaran dari mana datangnya orang-orang ini, dari mana datangnya orang-orang manusia-manusia masa lalu yang mendiami gua-gua di kawasan ini hingga sampai di kawasan hulu Sungai Kapuas, yang notabene itu jauh sekali dari sisi pantai dan sangat susah dijangkau. Pada masa sekarang saja, kita untuk menjangkau ke sini itu memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Bagaimana dengan di masa lalu, ketika teknologi belum secanggih sekarang dan akses juga mungkin tidak seperti sekarang. Tentu kita bertanya-tanya bagaimana manusia pada masa lalu bisa sampai di titik ini, titik terdalam dari kawasan Kalimantan Barat pada masa kini. Selain itu, hasil yang kita harapkan juga dari penelitian ini adalah pengetahuan kepada masyarakat yang kini tinggal di kawasan ini, bahwasanya nenek moyang mereka telah ada sejak dulu tinggal dan mendiami kawasan ini. Jadi kita telah berada di Desa Tanjung Lokang ini selama sekitar 10 hari. Dari 10 hari waktu kita melakukan survei dan pengumpulan data, telah ditemukan sekitar 10 gua yang telah kita survei. Karena kondisi medan yang sangat susah, dari Desa Tanjung Lokang ini menuju daerah-daerah yang memiliki banyak gua itu harus ditempuh menggunakan perahu sekitar 4 hingga 6 jam sekali perjalanan. Tentu tidak banyak gua yang dapat kita survei secara langsung dalam 1 hari. Selain jalur yang harus kita tempuh melalui sungai, kita juga harus melakukan trekking, melakukan pemanjatan untuk mencari gua-gua yang berpotensi memiliki tinggalan arkeologis. Nah, tinggalan-tinggalan ini yang kita temukan antara lain adanya pecahan gerabah, pecah-pecahan alat batu, fragmen-fragmen tulang. Ini merupakan tinggalan permukaan. Ini loh sebenarnya yang temuan menarik itu. Manik-manik ini ya. Ini manik, tapi kan dari tulang ini. Tadi Ini Bapak tulang bilang dari atau kerang. Iya, kemungkinan tulang atau kerang. Paling banyak itu dari kerang. Nanti dilihat lagi strukturnya itu. Iya, Ya. ada goresan itunya. Tapi kalau kerang ini kerang apa sih, bivalve itu kan? Iya. Yang ada Iya. 2 cangkang itu, Iya. yang bisa diginiin. Tapi dari tadi di sini kita nggak nemu kerang bivalve di Ya, sini. mungkin karakter sungainya kan beda. Berarti ini bukan dari sini. Bukan. Berarti mungkinan dari pantai bisa. Jauh sekali ya. Jauh sekali dari pantai. Selanjutnya untuk pengumpulan data etnoarkeologi yang kita temukan itu adalah informasi mengenai cerita tentang leluhur masyarakat yang ada sekarang di sini, tentang bagaimana masyarakat sekarang di sini mengasosiasikan dirinya dengan temuan-temuan yang ada di gua-gua yang kita temukan dalam beberapa tahun penelitian belakangan ini. Selain itu juga masyarakat juga menceritakan kepada kita bagaimana budaya berburu dan mengumpulkan makanan yang mereka lakukan untuk bertahan hidup di masa sekarang. Nah, dari cerita-cerita itu kami mengharapkan dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana masyarakat pada masa lalu juga melakukan perburuannya dan pengumpulan makanan yang bisa dilakukan di kawasan ini. Dengan adanya pengetahuan itu, diharapkan masyarakat yang kini tinggal di kawasan ini dapat ikut serta menjaga apa yang masih ada sekarang, yaitu kearifan-kearifan yang dulu diturunkan oleh nenek moyang mereka, bagaimana menjaga kebersihan sungai, menjaga dan memanfaatkan kawasan gua-gua yang ada di sekitar sini. Itulah salah satu manfaat yang kami harapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang kini tinggal di kawasan ini.